Jangan, jangan Pak William. Jangan. Pak William, saya mau dengar. Saya nggak mau dengar. Saya nggak mau dengar. Mau dengarkan tidak? Di hadapan Allah, saya William Andrew Prawira. Saya tolak kamu dengan Sari. Saya tolak kamu. Saya tolak kamu. Aduh. Ini tontonan sinetron kita di TV nggak ada yang lain apa ya? Dikit-dikit isinya nikah cerai mulu. Pantesan Indonesia pernah dikatain sebagai negara fatherless ya. Orang jadi pasangan ke suami dan istri masing-masing aja gak bisa setia. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit pisah ranjang. Padahal seringkali hanya karena nggak mau ngalah aja. Apalagi jadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Oke, disclaimer dulu di sini semuanya sebelum salah paham. Saya sendiri belum menikah. Pacaran aja belum, apalagi menikah, apalagi punya anak. Tapi masalah tentang pernikahan dan hubungan rumah tangga itu adalah sesuatu yang sudah ada sejak zaman bahala sampai sekarang. Pertanyaan soal cinta atau enggak, setia atau enggak, apa sih sebenarnya arti dari hidup menikah dan berkeluarga itu? Itu adalah pertanyaan yang sudah setua peradaban manusia itu sendiri. Dari zaman Sumeria dan Mesir kuno aja, baik otoritas sipil, aka kerajaan zaman dulu, dan juga otoritas agama, yaitu para pendeta dan kuil di zaman itu sudah mengatur soal hukum pernikahan. Siapa boleh nikah sama siapa, status anak yang lahir dari jenis pernikahan tertentu, dan lain-lainnya. Menariknya, satu-satunya institusi keagamaan di dunia yang tetap bersikeras bahwa menikah itu cuma boleh seumur hidup sekali dan tidak boleh cerai secara konsisten dari dulu sampai sekarang, itu cuma gereja Katolik saja. Buat kita orang Indonesia yang sudah terbiasa hidup dalam rekaan kayak adegan sinetron tadi itu, memang nikah nggak boleh cerai seumur hidup sama satu pasangan tuh terdengar aneh. Tapi kenapa ya alasannya gereja memaksa bahwa nikah tuh nggak boleh cerai? Terus kalau udah gak cinta lagi gimana dong? Kalau pasangan kita bermasalah gimana dong? Selamat datang di Mistis Katolik, serial dari Via Parva TV, di mana kita membahas mengenai sisi lembut dari ajaran Katolik. Kalau dulu kita sudah pernah bahas tentang sakramen baptis, maka kali ini kita akan bahas tentang satu lagi dari ketujuh sakramen gereja Katolik yang gak kalah hot perdebatannya, sakramen pernikahan, aka perkawinan, atau sering juga disebut sebagai matrimoni. Buat gereja Katolik, pernikahan atau perkawinan itu sangat serius dan menyangkut soal hidup mati, surga dan neraka orang Katolik. Tentu saja, sangat ada alasannya kenapa gereja menganggap pernikahan begitu sakralnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut bahas. First up, satu fakta yang pasti diakui sama semua orang Katolik dimanapun di seluruh dunia, terutama di Indonesia adalah menikah di gereja Katolik itu ribet pakai banget. Pertama, kita harus ikut kursus membangun rumah tangga, aka MRT. Siapin berbagai persyaratan, termasuk surat baptis yang diperbarui dari paroki dulu tempat dibaptis, kemudian fotokopi sertifikat kursus MRT tadi itu, formulir pendaftaran perkawinan yang ditandatangani sama ketua lingkungan kedua calon pengantin, fotokopi KTP kedua calon pengantin dan saksi, dan lainnya sesuai dengan circumstances. Nih, kalian bisa baca, kita akan taruh di kolom deskripsi panduan dari Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kemudian ada juga tahapan yang sangat menakutkan. Ini paling menakutkan, itu penyelidikan kanonik. Di mana kamu bakal ditanya-tanyain sama Romo soal motivasi kamu mau menikah, alasannya apa, dan seterusnya. Dan kemudian kamu harus daftar ke paroki tempat kamu mau menikah, dan nama kamu dan pasangan harus diumumkan sebanyak 3 kali di pengumuman gereja sebelum akhirnya kamu menikah secara resmi di hadapan Tuhan dan gereja. The question is, kenapa harus seribet itu? Nikah ya nikah aja lah. Oh, tidak segampang itu, Ferguson. Mari kita lihat terutama pada Matius 19 ayat 1-10 dan Efesus 5 ayat 22-33. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Gereja Katolik menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang sangat kudus dan sakral. That's why disebut sebagai sakramen, setara dengan sakramen lain seperti sakramen baptis, ekaristi, rekonsiliasi, pengurapan orang sakit, bahkan imamat. Pernikahan itu adalah ikatan sakral yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri ketika Dia menciptakan laki-laki dan perempuan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa, dan memberikan mereka perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi bagi gereja Katolik, pernikahan itu bukan hanya soal suka sama suka, tetapi cinta yang mempersembahkan diri sepenuhnya. Cinta yang menjadi dasar dari pernikahan itu, tak lain tak bukan, adalah refleksi dari cinta kasih Tuhan Allah sendiri kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, maka Rasul Paulus menggunakan analogi atau gambaran cinta Kristus pada jemaatnya. Pernikahan itu tak lebih tak kurangnya sendirinya adalah perjanjian, aka covenant. Suami berjanji untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan menyerahkan dirinya baginya. Istri berjanji untuk menghormati suami sebagaimana gereja menghormati Kristus sebagai kepalanya. Dan keduanya berjanji kepada Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan yang terus berlangsung sampai sekarang, yaitu untuk menghasilkan keturunan, aka anak. That's why gereja itu menganggap bahwa pernikahan itu tidak terceraikan, dan kenapa gereja Katolik melarang perceraian. Sebenarnya sih bukan larang, tetapi tidak bisa menceraikan sepasang suami istri. Karena apa yang telah dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita diajarkan bahwa kasih antara suami dan istri bukan cinta yang semata karena nafsu atau faktor eksternal lainnya saja. Cinta demikian, misalnya karena pasangan kamu ganteng atau cantik, atau karena pasangan kamu kaya, atau dan lainnya, itu bisa hilang sewaktu-waktu. Apabila pasangan kita sudah tua, udah nggak cantik lagi, atau udah nggak ganteng lagi, atau apabila rumah tangga mengalami badai kehidupan, seperti naik turunnya kondisi keuangan, salah satu pasangan sakit berat, dan lainnya. Bukan seperti itu cinta yang diajarkan oleh Kristus, melainkan cinta komitmen. Cinta antara suami, istri, dan Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan berkeluarga. Kalau kita lihat dalam Alkitab sendiri, pernikahan atau hubungan suami istri itu seringkali dipakai sebagai gambaran hubungan Tuhan dan umatnya. Yang dalam perjanjian lama itu dilambangkan sama bangsa Israel, dan di zaman perjanjian baru sekarang ini adalah Israel baru, aka gerejanya sendiri. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah menganalogikan dirinya sendiri sebagai seorang mempelai laki-laki atau suami, dengan bangsa Israel sebagai mempelai wanita atau istrinya. Pesannya jelas di sini. Hubungan cinta pernikahan suami dan istri itu bukan hanya merefleksikan cinta Tuhan dengan jemaatnya, tapi juga dipanggil untuk semakin menyerupai cinta Tuhan dengan jemaatnya. Baik yang nggak sadar bahwa dalam agama Katolik, ada kamus agama Katolik kita, itu mencintai itu punya sinonim dengan mengampuni. Kalau kita lihat di perjanjian lama, salah satu trademarknya adalah cinta Tuhan itu selalu menunjukkan cintanya kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel dengan mengampuni. Memang, kalau kita baca di perjanjian lama juga, Tuhan itu sering menghukum bangsa Israel dengan berbagai bangsa yang menyerang dan menjajah mereka karena ketidaksetiaan orang Israel.
yang dalam perjanjian lama digambarkan sebagai seorang istri yang tidak setia pada suaminya. Tetapi sebelum itu, Tuhan telah memberikan kesempatan buat bangsa Israel untuk bertobat, yaitu paling utama dengan mengirimkan para nabi buat menyerukan mereka balik ke jalan Tuhan lagi. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya yang terbesar, yaitu mengirimkan seorang penyelamat atau Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Kendati Mesias yang sudah datang, itu Tuhan Yesus sendiri, kemudian ditolak oleh bangsa Israel dan kemudian disalibkan. Dan oleh sebab itu, maka anugerah keselamatan kemudian tidak hanya khusus buat bangsa Israel, tetapi diberikan Tuhan untuk seluruh dunia lewat Israel yang baru, yaitu gereja sendiri. Dan oleh sebab itulah, gereja kini disebut sebagai mempelai Kristus, yang perannya menggenapi peran yang dimainkan oleh bangsa Israel secara spiritual dalam perjanjian lama. Dalam hubungan suami istri, mengampuni dan mendoakan menjadi kunci dari langgengnya kehidupan pernikahan. Dan ini sebenarnya bukan value yang hanya orang Katolik saja yang percaya. Virtually, semua hubungan pernikahan terlepas dari latar belakang agama dan cintanya, dan etnisnya juga pasti menjunjung hal yang sama. Memang pernikahan manusia itu tidak bisa secara sempurna merefleksikan kasihnya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas, dan kasihnya juga tidak terbatas. Sedangkan kita manusia ini kita masih terbatas, karena kita masih punya kedagingan, yang bikin kita punya kecenderungan buat berdosa. Selingkuh, KDRT, selek-selekan satu sama lain, berantem memang tidak ayal menjadi topik yang umum dan lazim dalam pernikahan manusia. Walaupun ya emang nggak selebay kayak sinetron tadi itu ya, karena itu karena keperluan dramatis saja sih. However, bukannya menjudge atau langsung menghakimi pasangan karena kekurangannya mereka, tetapi dalam pernikahan Katolik justru suami istri dipanggil untuk saling menjaga dan mendoakan. Ya, namanya kehidupan berumah tangga itu pasti tidak terlepas dari gejolak, naik dan turun seperti kehidupan manusia lainnya. Ada masa-masa di mana pekerjaan atau usaha suami istri sedang naik, ada masanya juga lagi turun, ada masanya di mana keluarga bisa menikmati hidup yang sehat dan bahagia, tapi di lain waktu ada juga masanya di mana satu atau bahkan lebih dari anggota keluarga menderita sakit bahkan yang keras, yang pengobatannya menelan banyak biaya, waktu, perhatian, dan bahkan kesehatan mental kita. Kalau kita bisa katakan sebagai penderitaan. Tapi, agama Katolik ini adalah agama yang tidak pernah mengecilkan arti dari penderitaan. Penderitaan itu justru dimaknai bukan sebagai Tuhan sedang meninggalkan kita, tapi justru Tuhan sedang memurnikan kita. Seperti yang ditulis oleh Paus Santo Yohanes Paulus II dalam surat apostoliknya pada 1984 yang bertajuk Salvi Vici Doloris. Kristus telah menuntun kita pada kerajaan ini, aka kerajaan Allah, melalui penderitaannya. Dan melalui penderitaan juga, mereka yang dikelilingi oleh misteri penebusan Kristus menjadi cukup dewasa untuk masuk ke dalam kerajaan ini. Jadi kalau dalam konteks kehidupan pernikahan dan berkeluarga, ini bisa kita pahami sebagai panggilan menuju kesetiaan yang lebih besar lagi buat pasangan dan keluarga kita. Mungkin tadi cinta kita masih muluk-muluk, tetapi sekarang cinta kita dimurnikan. Semakin dimurnikan lagi kepada pasangan dan juga keluarga kita. Bukannya untuk meninggalkan, tetapi justru kita dipanggil untuk menemani bersama melalui badai topan. Melalui badai topan itulah bukan hanya satu anggota keluarga, tapi sepasang suami istri dan bahkan seluruh keluarganya dimurnikan agar semakin menyerupai kesempurnaan Tritunggal Maha Kudus yang dicerminkannya di atas dunia. Jadi kalau agama Katolik, keluarga itu memainkan peran yang sangat penting. Karena keluarga itu bukan hanya ayah, ibu, dan juga anak-anak yang kemudian lahir dari pasangan suami istri tersebut, tapi juga sebagai cerminan dari komunitas Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu sebuah ikatan persatuan cinta kasih yang murni dan merefleksikan cinta kasih Allah itu sendiri. Mungkin kalau dulu kecil kita sering mendengar cerita kayak Putri Salju, di mana si pangeran ganteng aka Prince Charming datang dan menyelamatkan Putri Salju dari kutukan ibu tiri jahat yang bikin dia tertidur dengan apel beracun. Seringkali bikin kita pikir, oh iya, wanita itu lemah. Kalau ada bahaya harus diselamatkan sama laki-laki. Tetapi nggak demikian dengan ajaran Katolik. Even though laki-laki dan perempuan punya domain yang berbeda dalam kehidupan, tetapi martabat mereka itu tetap setara. Adam diberikan oleh Tuhan tugas untuk menamai ciptaan-ciptaan Tuhan di Taman Eden. Dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, dia juga diberikan tugas untuk mengusahakan bumi sampai dia kembali lagi jatuh ke dalam tanah. Dan Hawa yang mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak. Tetapi biarpun mereka punya tugas yang berbeda, martabat mereka tetap setara. Kalau kita baca di kisah penciptaan di mana Tuhan menjadikan perempuan, yaitu Hawa, Hawa itu disebut sebagai penolong yang sepadan dengannya, yaitu Adam. Dan dalam hubungan pernikahan, suami dan istri itu sama-sama punya kemampuan yang setara untuk menyelamatkan dan menjaga satu sama lain. Walaupun memang karena kita ini makhluk fisik, tetapi kita nggak bisa secara fisik itu menemani pasangan kita 24 jam sehari. Tetapi kita bisa menemani dan menjaga mereka dengan cara spiritual. Mendoakan mereka, mempercayakan pasangan si tersayang kepada penyelenggaraan Tuhan. Ketika kita gak bisa nemenin mereka secara langsung, justru itu adalah bentuk cinta yang paling dalam dan paling nyata yang bisa kita berikan untuk orang-orang terkasih kita. That's why, kembali lagi ke topik persiapan pernikahan, Gereja Katolik itu menganggap pernikahan dengan sangat amat serius, banget sekali.
Sejak Allah adalah Bapa dan gereja itu adalah mempelai Allah, maka gereja itu bertindak sebagai ibu bagi umatnya. Dan buat para orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya. Oke, disclaimer lagi di sini, saya belum punya anak, sama sekali belum punya anak. Tapi saya sedikit paham karena saya melihat teman-teman saya yang sudah lebih senior dan sudah berkeluarga, dan terutama juga melihat dari orang tua saya sendiri. Orang tua itu pasti tidak mau anaknya salah pilih dan menyesal di kemudian hari. Hal yang sama juga berlaku untuk gereja. Semua proses yang berlibat tadi itu bukannya untuk mempersulit, tetapi karena gereja tidak ingin bahwa pernikahan yang seumur hidup itu jadi penyesalan di kemudian hari. Karena seumur hidup itu terlalu lama jika dihabiskan bersama orang yang salah. Which leads us to apa saja trademark atau ciri dari pernikahan Katolik yang membedakannya dengan pernikahan dari agama lain. Well, ada beberapa karakteristik khusus yang bisa kita rangkum di sini. Kita bakal membahas ciri ini dengan juga membahas larangan pernikahan yang terkait dengannya, seperti tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II. Even though kita tidak akan masuk ke semua detail-detailnya, tapi kita akan membahas yang penting saja di sini. So, mohon maaf kalau misalnya kita poinnya nggak sesuai persis urutannya seperti yang ditulis di KHK. Oke, nomor 1. Pernikahan Katolik itu bebas. Bebas dalam artian bahwa salah satu syarat untuk menikah di gereja Katolik ialah keduanya, laki-laki dan perempuan, yang akan masuk ke dalam ikatan pernikahan harus melakukannya dengan kehendak bebas sendiri dan tanpa paksaan. Jadi gak ada namanya nikah paksa di gereja Katolik itu. Dalam keputusan itu harus berasal dari kedua individu, bukan karena kalau yang umum misalnya dalam konteks budaya timur, termasuk di Indonesia, karena maunya dari keluarga. Why is that? Kenapa? Karena menikah itu primarily adalah persatuan antara dua individu. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka tidak lagi dua melainkan satu daging. Menikah dalam gereja Katolik itu bukan persatuan antara dua keluarga atau dinasti, seperti yang bisa menjadi pandangan, biasa menjadi pandangan dari orang timur, terlepas Anda Jawa atau Batak atau Tionghoa atau Arab atau India dan seterusnya, melainkan persatuan antara dua individu. Toh, yang menjalankan kehidupan rumah tangga juga ya pasti mereka berdua juga. Kalau misalnya ada apa-apa, maka pasangan yang menjadi suami istrilah yang pertama kena imbasnya dan harus tanggung jawab. Bukan kakek neneknya, bukan orang tuanya, bukan tantenya, bukan sepupunya, dan seterusnya. Sehingga pilihannya harus berasal dari mereka berdua, mau menikah atau tidak. Yang kedua, pernikahan Katolik itu adalah berkorban. Yaps, dalam kamus agama Katolik. Kalau kita tadi udah lihat, menikah itu, mencintai itu, salah satu sinonimnya itu adalah mengampuni. Maka di sini juga ada. Menikah atau mencintai itu salah satu sinonimnya adalah berkorban. Berkorban untuk pasangan masing-masing dan sesudah punya anak tentunya untuk anak. Manusia itu emang nggak sempurna. Bahkan orang paling baik sedunia pun juga pasti masih punya kekurangan. Tetapi ya yang tadi itu, mengampuni dan berkorban. Dan ini bukan cuma salah satu pasangan saja. Jadi kita nggak bisa selalu memaksakan bahwa suami itu menuntut istri mengerti dirinya, tapi dia nggak pernah mau ngertiin istrinya. Ataupun istri menuntut suami untuk ngertiin dia, tapi dia nggak mau pernah ngertiin suaminya. Jadi baik suami atau istri, sehendaknya saling mengerti satu sama lain. Yang tidak disukai suami jangan dilakukan sama istri. Yang tidak disukai sama istri hendaknya tidak dilakukan oleh suami. Semua tindakan pengorbanan, saling memaafkan, saling introspeksi diri, saling memberikan masukan dan saran, semua itu berjalan multi arah dalam sebuah pernikahan Katolik. Karena pada dasarnya, menikah dan hidup berumah tangga secara Katolik itu juga membangun sebuah komunitas. Dan seperti halnya kita membangun sebuah komunitas, tentu saja kita nggak bisa mengutamakan harus ego satu orang tertentu terus. Seringkali, ego kita itu harus dikesampingkan untuk tujuan baik bersama yang lebih utama. Dan dalam pernikahan Katolik, tujuan baik bersama yang lebih atau bukan, yang paling utama itu adalah untuk membantu satu sama lain untuk mencapai surga mulia Tuhan. Kata-kata hari ini, bos. Sekarang kita harus membantu satu sama lain untuk masuk surga. Ucap Beato Karl I, Kaisar Austria-Hongaria terakhir pada istrinya, Ratu Zita, pada hari pernikahan mereka. Keluarga Katolik itu disebut sebagai Ecclesia Domestica, atau gereja domestik atau gereja kecil. Dari dalam keluarga inilah tumbuh panggilan-panggilan kehidupan, entah berkeluarga lagi dan meneruskan garis keturunan, atau menjadi biarawan dan biarawati, menjadi pastor, menjadi rahib, menjadi suster, dan seterusnya. Yang pertama-tama bertanggung jawab dalam mendidik dan membesarkan seorang anak dalam iman Katolik itu sebenarnya bukan romo paroki atau guru agamanya, tetapi orang tuanya terlebih dahulu. Sepasang suami istri Katolik yang taat tidak menjaga ketaatan itu pada dirinya sendiri, tetapi juga mengajarkan dan menurunkannya kepada anak-anaknya. Kembali lagi pada contohnya, yaitu Paus Santo Yohanes Paulus II, salah satu orang kudus paling terkenal di abad ke-20 misalnya, yang dia mengatribusikan spiritualitas dan kecintaannya pada Tuhan dan bundanya, Bunda Maria, yang kudus pada devosi kedua orang tuanya, yaitu sang ayah, Letnan Karol Wojtyła Senior, dan ibunya, Emilia Kaczorowska. Dan dalam pernikahan Katolik itu harus berbuah. That's why,
salah satu syarat dapat menikah secara Katolik adalah memiliki kemampuan secara biologis untuk mengonsumasikan pernikahan itu. Ini juga salah satu dari halangan menikah secara Katolik, yaitu apabila pasangan tidak bisa secara fisik mengonsumasikan pernikahan itu. Halangan itu harus bersifat tetap dan telah ada sebelum pernikahan itu dilakukan. Biasanya dalam artian biologis, kedua pasangan itu memiliki organ kelamin yang secara virtually bisa mengonsumasikan pernikahan, yaitu melakukan hubungan suami istri, terlepas dari apakah nanti bisa punya anak atau tidak. Yang tidak diperbolehkan oleh gereja adalah jika pasangan secara sengaja tidak mau punya anak. Kontroversi dengan gerakan child free inilah yang menjadi salah satu isu yang memang marak di akhir-akhir ini. Sikap gereja jelas tertuang pada Kitab Hukum Kanonik 1055.1. Perjanjian Vedus perkawinan. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan, konsorsium seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri, bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi, disposisi atau motivasi untuk menikah secara Katolik tidak dapat melibatkan keputusan yang secara bebas untuk tidak memiliki anak, yang menyalahi kodrat manusia dan bertentangan dengan ajaran gereja itu sendiri. Memang, punya anak itu bukan perkara yang mudah. Mengandung, melahirkan, dan membesarkan anak itu adalah tanggung jawab yang luar biasa besar. Dalam kitab suci dan para penulis iman pun kita sudah diperingatkan banyak seruan mengenai bagaimana membesarkan anak itu juga menyangkut urusan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, gereja memberlakukan aturan dan larangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah sudah sungguh siap jasmani dan rohani, dewasa secara fisik, mental, dan spiritual untuk dapat dengan bebas masuk ke dalam hubungan pernikahan dan melakukan perjanjian seumur hidup ini. Kalau menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, batasan umurnya itu minimal 16 tahun untuk pria dan 14 tahun untuk wanita. Tapi untuk di Indonesia sendiri, jadi kalau secara gereja universal, gereja itu juga menganjurkan untuk konferensi uskup setempat, hierarki gereja setempat mengikuti anjuran dan aturan perundang-undangan dari otoritas sipil setempat, yaitu pemerintah. Kalau di Indonesia sendiri, konferensi wali gereja Indonesia sendiri menetapkan bahwa batasan 20 tahun untuk pria dan 18 tahun untuk wanita, sesuai dengan situasi kondisi partikuler yang ada di negara kita ini, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dan baru-baru ini direvisi dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi apabila salah satu pasangan belum cukup umur secara hukum sipil, maka ordinis wilayah setempat aka keuskupan setempat harus dimintai konsultasinya tentang hal ini. Jadi, ciri pernikahan Katolik lainnya khusus ialah monogami heteroseksual ketat. Pernikahan Katolik hanya bisa dilakukan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan antara satu orang laki-laki dengan sejumlah perempuan yang jatuhnya berarti poligami, atau satu orang perempuan dengan sejumlah laki-laki yang jatuhnya jadi poliandri. Pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan ini bersifat tidak terpisahkan seumur hidup. Gereja tidak mengakui perceraian sipil, jadi meskipun sepasang suami istri telah bercerai secara hukum sipil, tapi jika mereka menikah secara sah dalam gereja Katolik, maka secara religius pernikahannya masih tetap tidak berubah. Dan oleh sebab itu, mereka tidak bisa menikah dalam gereja Katolik lagi, kecuali salah satunya meninggal. Gereja menganggap bahwa pernikahan hanya berakhir dengan kematian, upon which pasangan yang masih hidup bebas untuk menikah lagi. Special cases dalam sejarah gereja mencakup anulasi dan kasus dari orang yang berpoligami tapi kemudian masuk jadi Katolik. Anulasi itu beda dengan perceraian. Jadi anulasi itu bukannya istilah untuk cerai Katolik, bukan. Melainkan ada sepasang suami istri yang kasusnya kemudian diperiksa oleh tribunal gerejawi dan didapati bahwa pernikahan itu tidak sah sejak awal. Jadi gereja tidak mengakui bahwa pernikahan mereka pernah ada tetapi telah berakhir, melainkan bahwa pernikahan tidak sah dan oleh karena itu tidak pernah ada dari awal. Dan kasus yang kedua yaitu poligami yang terjadi primarily ketika agama Katolik menyebar ke seluruh dunia pada abad-abad lalu. Misalnya ketika para penjajah Spanyol dan Portugis membawa agama Katolik ke Meksiko dan juga ke Afrika pada abad ke-16. Para bangsawan Aztec dan Afrika itu yang tinggal di sana, di tempat mereka masing-masing kemudian masuk Katolik karena berbagai alasan. Entah karena mereka pengen memperoleh keuntungan sosial politik atau tuntutan lainnya. Tapi masalahnya, para bangsawan ini mayoritas dari mereka ada banyak yang punya banyak istri. In that case, gereja hanya menganggap istri yang pertama dikawini saja yang sah pernikahannya, dan oleh karena itu berstatus istri sah dari si individu terkait. Atau juga bukan antara dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, sebab pernikahan demikian juga menyalahi kodrat manusia dan bertentangan dengan ajaran gereja sendiri. Dua orang laki-laki tidak bisa menghasilkan keturunan. Demikian pula, dua orang perempuan, sehingga tidak sesuai dengan ajaran gereja. Jadi, kenapa monogami heteroseksual ketat? Lagi-lagi berakar dari sikap gereja dalam memandang pernikahan atau perkawinan itu, yaitu sebagai sesuatu yang sakral, sakramental, sebuah persatuan dua insan yang eksklusif dalam cinta kasih yang mencerminkan cinta kasih Kristus dengan gerejanya sendiri. Jadi sebagaimana Kristus tidak mendirikan banyak gereja, tapi satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik,
Maka suami istri pun dipanggil pada persatuan eksklusif, memberikan diri hanya untuk satu sama lain dalam sebuah hubungan yang dilandasi oleh cinta kasih, bukannya kepada banyak orang. Itulah sebabnya pernikahan Katolik juga disebut sebagai chaste atau suci atau murni. Kalau dalam bahasa Inggris banyak yang salah kaprah karena sering mengira chaste itu adalah sinonim dari virgin atau perawan atau selamanya perawan. Tapi hubungan suami istri yang eksklusif dan setia pada satu sama lain pun sampai maut memisahkan juga masuk ke dalam definisi ini. Chaste atau suci atau castitas dalam bahasa Latin, di mana hubungan suami istri telah disucikan dengan sakramen pernikahan. Oleh sebab itu, segala pikiran untuk melakukan hubungan di luar ikatan tersebut adalah tidak suci dan oleh sebabnya harus dihindari. Hubungan eksklusif ini juga menyebabkan gereja melarang pernikahan bagi mereka yang telah menerima tahbisan suci, aka para romo dan klerus lainnya. Para romo dan suami istri memang mereka punya sama-sama cinta kasih, tetapi sifat dari cinta kasih mereka itu berbeda. Nah, kalau suami istri memberikan cinta kasih eksklusif kepada satu sama lain dan kepada anak-anak mereka, sementara para romo telah dengan tahbisan mereka menjadi alter Kristus, yaitu wujud Kristus sendiri yang nyata di dunia ini, termasuk dalam perannya sebagai mempelai laki-laki dari gereja. Jadi kalau mau dibilang dalam satu artian dan lainnya, para romo ini bisa dikatakan telah menikah dengan gereja, memberikan diri mereka secara khusus untuk melayani gereja Tuhan dan menjadi ayah-ayah rohani dari umat beriman. Fungsi yang berbeda, sifat yang berbeda, tetapi cinta kasih yang sama, dan juga memiliki martabat yang sama dan panggilan hidup kudus yang sama. Jadi kesimpulannya, Gereja Katolik itu memandang pernikahan sebagai sakramen yang kudus, eksklusif, murni, dan dirahmati oleh Tuhan Allah sendiri. Pernikahan itu bukan hanya soal hasrat hawa nafsu saja, tetapi cinta kasih yang berkorban secara total bagi satu sama lain, sepasang suami istri hingga maut memisahkan. Pernikahan itu adalah bentuk partisipasi manusia secara rohani dan jasmani dalam keberlanjutan penciptaan Tuhan dengan melahirkan keturunan, yaitu anak, yang tidak hanya harus dibesarkan jasmaninya tetapi juga rohaninya. Dan yang paling utama, tujuan pernikahan yang adalah cerminan dari cinta kasih Kristus sendiri pada gerejanya ialah untuk membantu pasangan satu sama lain untuk semakin bertumbuh secara spiritual dan mencapai kerajaan surga yang abadi. Sekian untuk episode kali ini. Kami yakin yang kami bahas tadi itu hanya baru sepotong kecil dari topik seputar matrimoni atau pernikahan Katolik yang selalu berkembang dan tentu menjadi ketertarikan dari banyak pihak, termasuk yang non-Katolik sekalipun. Oleh sebab itu, nanti kami akan taruh di deskripsi berbagai resources yang kami referensikan dalam pembuatan video ini, yang bisa kalian baca lagi jika kalian tertarik untuk membaca lebih dalam mengenai pernikahan Katolik. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan juga komen video-video di channel Via Parva TV, dan juga subscribe ke channel Via Parva TV sendiri, karena itu akan membantu kita untuk semakin semangat dalam mewartakan ajaran Kristus dan gerejanya dan juga secara gereja. Tuhan memberkati.